Jadi semua itu datang untuk mengajarkan kebenaran, Bang Cuma. Jadi yang salah diluruskan gitu. Makanya disebut manusia itu berdosa, makanya datang Yesus untuk meluruskan agar tidak berdosa gitu, Bang Cuma. Ya, Bang, sebelumnya Abang perkenalkan dulu Abang, apa keyakinan Abang gitu. Tadi kan saya sudah mendengar bahwasannya kita kan sudah diskusi ya, juga, Bang Yari. Ya Protestan, tapi Abang tidak mengimani Paulus katanya Bang Zuma. Silakan Bang. Betul. Oke. Yesus tidak ada salah di situ. Iya, Yesus memang nggak pernah salah. Yesus sejak kapan? Makanya dia tidak mati dikutuk karena dia tidak pernah bersalah. Yang mati dikutuk itu yang bersalah, Bang. Iya, jadi Yesus itu bukan tujuannya untuk mengampuni dosa, Bang Cuma. Tujuannya dia itu meluruskan orang-orang yang berdosa. Gitu, Bang Cuma. Iya. Dia kan mengatakan bahwa aku datang bukan untuk memanggil orang yang benar. Aku datang memanggil orang yang berdosa. Mau nggak Anda kemudian dipanggil Yesus? Iya, dulu dia datang memang orang-orang pada waktu itu lagi berdosa, Bang Cuma. Berdosa. Ya iya, sekarang mengenal Bapa. Pada saat sekarang mau nggak kemudian dipanggil Yesus? Mau nggak? Kita ikuti pengajarannya, Bang Cuma. Ajaran yang mana itu? Ajaran Yesus memperkenalkan Bapa. Memperkenalkan Bapa? Iya. Maksudnya? Yesus datang memperkenalkan Tuhan Bapa. Memperkenalkan gimana? Iya, dia mengajarkan bahwa Tuhan itu satu. Nah itu sudah ajaran itu sudah diajarkan dan dianut semua orang Yahudi sebelum Yesus datang. Iya, tapi nggak ada orang Yahudi mengatakan Tuhannya mereka tiga. Betul, tapi kan pada saat itu masih ada yang berdosa. Makanya dia datang untuk meluruskan lagi. Itu. Dosanya karena apa, Bang? Menuhankan tiga Tuhan atau karena meninggalkan hukum Torah? Ada beberapa yang meninggalkan hukum Taurat. Terus yang lain? Yang lain juga ada yang menyembah selain daripada Allah Bapa. Di mana itu? Ya ada pada waktu zaman itu, makanya dia datang. Enggak, zaman Yesus orang Yahudi menyembah selain Bapa itu mana? Ya pada waktu itu. Mana? Di mana tertulis bahwa zaman itu orang Yahudi ada yang menyembah selain daripada Bapa? Sebentar, aku cari datanya. Oke. Yang ada orang-orang Yahudi meninggalkan hukum Torah. Matius 23. Jangan kau ikuti mereka. Mereka mengajarkan tentang Torah tapi mereka tidak praktekkan. Tidak boleh mengikuti orang yang cuma mulutnya Torah tapi tidak mempraktekkan. Nah, bagaimana dengan Kristen? Dua-duanya malah. Tapi kan memang Taurat itu bukan untuk Kristen. Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Waduh, langsung terdiam deh. Datanya saya belum dapat. Tapi ya memang nggak ada. Nggak ada. Yesus datang untuk orang yang sesat, domba yang sesat. Kesesatan domba pada saat itu adalah meninggalkan Torah. Nah itulah tujuan Yesus datang, bukan tujuannya yang lain. Iya kan diluruskan bahwa hukum-hukum dan perintah-perintah Tuhan sebelumnya ada pelanggaran di situ, makanya dia datang. Iya, pelanggarannya karena mereka meninggalkan hukum Taurat. Bukan karena mereka kemudian hukum Taurat kan dari Bapa. Iya, mereka tahu bahwa Bapa itu adalah Tuhan, Elohim itu Tuhan, mereka tahu. Tapi mereka tidak melakukan perintah-perintah Tuhan yang adalah datang melalui Nabi Musa. Mereka tahu Tuhan itu satu, Tuhan itu tidak serupa dengan manusia, Tuhan itu bukan anak manusia dan bukan manusia. Mereka tahu Tuhan tidak serupa dengan makhluk. Datang untuk menggenapi. Menggenapi apa? Menggenapi Taurat. Menggenapi Taurat gimana?
perintah Bapak yang sebelumnya dilanggar diluruskan lagi. Oh, kalau itu iya. Oh iya. Kalau itu iya. Tapi kalau dikatakan menggenapi sampai dia mati, menebus, Oh, dia menghapus nggak mati. hukum Taurat, itu nggak ada itu. Dia nggak mati. Jadi yang disalib siapa? Penyaliban ada, tapi bukan dia. Bukan Yesus yang mati. Bukan. Lalu siapa? Ada yang disalib. Siapa? Ya ada orang yang bersalah lah waktu itu. Berarti yang keluar dari kubur bukan juga dia dong? Bukan. Berarti yang disembah Kristen ini yang keluar dari kubur berarti salah sembah dong? Itu kan Pak Pendeta sama gereja yang ngomong dia tuh. Waduh, bahaya juga saudaraku ini ya. Ya memang faktanya begitu. Jadi, Ini waduh. jangan-jangan saksi Jehovah ini. Jadi ya Tuhan adalah Bapa. Iya, Iya. bukan Yesus. Baptislah dengan nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bapa Tuhan, Yesus penyampai firman, Roh Kudus yang ditugaskan Bapa. Nah itu, sepakat saya tuh. Memang begitu nggak datang. Nah, sepakat saya. Jadi bukan tiga-tiganya Tuhan. Bukan ya. Mana ada 3 Tuhan? Nah, lalu bagaimana dengan Kristen yang mengatakan 3 Tuhan 1 hakikat? Ya mereka nggak ngerti hakikat itu apa. Hakikat itu berarti kesamarataan. Ya nggak mungkin Tuhan alam semesta sama dengan Yesus. Ah, pintar. Pintar ini orang ini. Ya suruh baca aja di Yohanes 17 ayat 3, Yohanes 7, 28, 29, Pintar Yohanes saudara kita 36, ini. Lukas 4, 18, Matius 15, 24, Yohanes 20, 21. Di situ kan jelas Tuhan itu Bapa. Kamu merubuhkan pondasi gereja, Bang Atom. Oh gitu. Ya iyalah. Ya, kita nggak boleh menambahi firman, tidak boleh mengurangi firman. Apa Oh, yang Bapak- tambah hancur pondasi atapnya terbongkar juga itu. Gimananya ini? Lah itulah yang kutanya. Saudara-saudara kita di sebelah mengatakan Yesus Tuhan, dia adalah inkarnasi Tuhan, teopaninya Tuhan, Tapi di firman. datanya Nah, mana? Tidak. apanya? Bukti datanya kalau Bang cuma bilang begitu. Yaitu Filipi 2 nomor 6. Filipi itu surat Paulus. Paulus tidak pernah menerima firman dari Bapa. Yang menerima firman dari Bapa itu Yesus. Nah, lalu bagaimana saudara-saudara kita yang terlanjur mendirikan gereja dengan mengatakan Tuhan turun menjadi manusia? Gereja nggak ada kaitannya dengan Yesus. Gereja itu tempat berkumpul. Ya, mereka mendirikan gereja untuk menyembah Yesus yang dewa turun menjadi manusia, itu gimana dong? Itu kan Bapak Pendeta sama pendiri gereja aja yang ngomong Yesus Tuhan. Kan Astagfirullahaladzim. Jadi gurunya saudara Kevin ini kena lagi. Aduh, gimana dong? nggak ada saya bawa orang. Enggak, konsep yang saudara bawa itu terlalu kurang ajar, bosku. Nah kenapa? Itu faktanya. Aduh, enggak sopan juga ini. Habis perpuluhan nanti. Gimana ini Bang Erik ini? Masa disuruh menambahi dan mengurangi firman? Iya, habis perpuluhan. Hancur perpuluhan kalau begini. 100 orang kayak Arom ini habis selesai pendeta gulung tikar semua. Gimana dong? Jangan mempersulit kerja pendeta lah. Apanya yang mempersulit? Saya memberikan data sesuai. Tapi gimana ceritanya kalau Anda tidak menghakikatkan Yesus dengan Bapaknya itu? Karena pandangan saudara kita ya anak Tuhan ya Tuhan. Ya mana ada Tuhan punya anak? Gak perlu dia punya anak. Tapi Yesus disebut anak Tuhan. Mana? Yesus pernah bilang dia anak Tuhan? Memang gak pernah sih. Ya sudahnya. Izin Bang Juma. Iya. Ini banyak ini pendeta protes ini. Bang Arom ini dari mana?
Silakan diskusi aja dulu bang. Saya juga sering diskusi iya, sama penting. Bang Rifa. Silakan. Abang saksi Jehovah? Bukan, Terus? saya dari Protestan, Gereja apa itu bang? AKBP. HKBP abang nggak mengakui Yesus mati di kayu salib? Tahun sebelumnya mengakui, tapi saya udah bacanya. Jadi baca Bible, katanya suruh uji setiap roh yang datang. Di Yohanes. Tahun sebelumnya mengakui, sekarang? Sekarang setelah uji setiap roh yang datang, ya memang roh yang datang kepada Paulus, dia gak mungkin dia Allah Bapa. Berarti sekarang abang tidak percaya Yesus mati di kayu salib sekarang? Tidak. Kalau anda tidak percaya, kenapa anda masih bertahan di HKBP? Ya itu tempat saya kumpul. Kenapa rupanya? Kalau saya mau kumpul di gereja saya, emang Berarti, emang ada? berarti anda Nggak boleh. pengkhianat dalam gereja bang? Kalau Enggak seperti itu? juga. Enggak juga. Saya enggak mengkhianati siapa-siapanya. Saya datang ikut kumpul ngobrolnya. Kenapa? Di situ kan boleh Berarti- ngobrol di dalam. Iya, Emang saya ada paham. larangan ngobrol di dalam gereja? Kutanya dulu. Maksud saya- dalam gereja, maksud saya dalam maksud gereja. saya begini, Bang. Kutanya dulu. Oke, dalam oke. gereja emang kita nggak boleh ngobrol sama teman kita. Boleh. Ya sudah. Iya, saya paham. Maksud saya seperti ini, Bang. Kalau Anda tidak percaya Yesus mati di kayu salib, sia-sialah ibadah Abang di sana. Yang bilang saya di situ ibadah siapanya? Saya kumpul, saya bilang ibadah itu seperti Yesus ya, berdoa kepada Allah Bapa. Gak perlu tempat gereja, di rumah pun bisanya. Abang berkumpul di sana bernyanyi. Iya, tapi tidak memuji Tuhan Yesus. Numpang main gaple dia di HKBP. Saya numpang ngobrol sama teman. Numpang saya, main gaple, ibadah. main catur dia di dalam. Oh, numpang nongki aja Bang ya. Iya, numpang ngopi. Oh iya nongki. Oh ya betul. Jadi saya kan meluruskan tadi yang Bang Juma bilang bahwa Yesus itu datang hanya untuk orang-orang, mengampuni dosa orang-orang. Enggak lah, Yesus itu meluruskan ajaran yang sebelumnya sudah adanya, gitunya. Rungkad ini perpuluhan. Makin Gimana terkikis ini, mereka. Kok jadi saya yang bingung dengan abang ini ya? Ya udah, makanya cepat-cepat Bang Kevin. Ajaran membingungkan kalian itu. Enggak, kalau yang kayak gitu-gitu, Kev, itu tanda-tanda menuju Islam itu, kalau udah kayak gitu-gitu. Ya makanya saya bingung Bang, dia tidak mengakui tapi bertahan di situ. Belum mantep biasanya. Nunggu asam lambung naik dulu. Itu Bapak, saya percaya Bapak itu Tuhan yang mengutus Yesus. Itu ajanya. Kenapanya kau meragukan firman Bapak? Bapak berfirman kepada Yesus. Coba kau baca itu ayat yang ku bawa tadi. Kau baca semuanya tadi. Ada 7 ayat ku kasih. Kau baca Kevin, buka makanya. Saya tadi nggak dengar Bang, saya tadi kamar mandi. Oke, Saya ku udah bacakan izin. lagi. Ku bacakan lagi. Ya, oke, boleh. Buka ya. Kau buka Yohanes 20:21. Kemudian kau baca Matius 15:24. Kau baca Lukas 4:18. Kau Bang, baca satu-satu Yohanes dong. 5 ayat 36. Bro, satu-satu bro, dibacain bro, satu-satu. Biar Oke. Bang Kevinnya ngerti. Oke. Yohanes 20 ayat 21. Sesudah itu Yesus berkata lagi, damai sejahtera bagimu, sama seperti Bapa mengutus aku. Berarti kalau diutus, dia memang utusan. Bapa itu Tuhannya. Oke. Kemudian Matius 15:24. Yesus menjawab, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang. Berarti dia diutus. Dia diutus untuk mengajarkan pengajaran. Lukas 4:18. Oke. Itu menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Oke. Itu ada pengertiannya. Kau tanya pendeta itu. Lukas 4:18. Aku udah tanya. Itu jelas. Dia memberikan pengajaran hanya seorang pengajar. Suara lu minoritas banget, kecil banget suara lu. Kemudian Yohanes 5:36. Oke, Yohanes 5:36.
Tetapi aku memiliki kesaksian yang lebih besar daripada kesaksian Yohanes. Sebab pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku untuk diselesaikan, yaitu pekerjaan yang sekarang aku kerjakan itu, memberikan kesaksian tentang aku, bahwa Bapa lah yang mengutus aku. Bapa Tuhan, bukan Yesus. Yang noise ini Arom, Coba di mute dulu, Rob, biar nggak noise. Coba di mute dulu. Ya silakan Bang Kevin, ditanggapi Bang Kevin. Tambah lagi tuh Yohanes 7 28 sampai 29. Tapi kalau kau mau cari surga, tambah lagi tuh Yohanes 17 ayat 3. Kau itu harus benar-benar percaya bahwa Bapa itu Tuhan. Ya saya percaya Bapak itu Tuhan. Samalah kita berarti. Udahlah. Ya udah. Tapi Bang Arom tidak percaya kalau Yesus itu Tuhan. Bang Kevin, di sisi lain Bang Kevin percaya Yesus itu Tuhan. Kayak mana ini? Itu berarti Tuhanmu dua. Nah, Tuhannya dua Yesus. Bang Kevin. Kau jelaskanlah itu sama aku. Ya jelasin Bang Kevin. Jelasin Bang Kevin, ada perbedaannya. Jadi saya mau minta sama Bang Arom ini ya, boleh jelaskan sama saya di dalam 1 Korintus 8 ayat 6 itu saja. Saya nggak percaya Paulus. Sudah ku bilang Paulus tidak pernah menerima firman dari Bapa. Ngapain kau bawa surat Paulus ke saya? Ya sama Bang, kami admin juga nggak percaya Paulus Bang. Kau Kalau surat Paulus? Bang Aron, kalau Bang Aron tidak percaya Paulus berarti dia bukan Kristen, Kevin. Kevin, Kristen itu harus percaya Paulus, benar Kevin? Iya, makanya saya Iya, berarti penyusup dari nih. HKBP. Iya, penyusup nih, si Aron agak penyusup. ragu. Iya, penyusup nih si Aron. Nah, Bahaya nih. Dah. Ya, tadi saya sudah mengatakan sama Bang Aron ini bahwasannya dia ini adalah pecahan dari murid Yesus yang 12 itu gitu. Tapi zaman mereka itu sudah berakhir, Bang. Sekarang kita pengikut umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Zaman Yesus sudah selesai, Bang. Masih banyak hal yang ingin ku sampaikan kepadamu, namun untuk sekarang ini kamu tidak akan sanggup menanggungnya. Ya udah ku bilang tadi itu kan masih ku pelajarinya. Oh siap, masih dipelajari Kang tentang kedatangan Rasulullah. Yohanes 16 ya, gitu Iya, mantap. tapi saya yakin nih si Arom ini Bang Kevin penyusup di Kristen nih, bahaya nih. Hati-hati nih. karena saya baru ini dengar orang Kristen tidak mengakui tentang peristiwa penyaliban. Baca makanya peristiwa Iya, penyaliban itu. Saya ngerti Pada saat maksud persidangan, Abang. pada saat persidangan kau baca itu. Pada saat persidangan yang ditangkap itu bilang saat ini juga anak manusia duduk di sebelah kanan Bapa. Anak manusia siapa, Kevin? Anak manusia itu Yesus. Berarti yang ditangkap siapanya? Kevin gak bisa jawab nih, Kevin. Kalah nih. Bukan nggak bisa jawab sih Bang. Saya masih ragu bahwa dia ini bukan Kristen. Nah iya, saya juga percaya tuh dia penyusup nih kayaknya nih. Ya sulit kalau kau masih anggap Yesus Tuhan. Padahal tadi kau bilang sendiri Yesus bukan Tuhan, Bapak Tuhan. Sekarang kau beda lagi nya. Aneh. Nah, dari logatnya aja nampak loh Bang. Ya udahlah Bang, kalau itu pendapat Abang ya itulah. Dan saya juga nggak mungkin memaksakan tuh. Coba bacain dulu Bang Aron doa Bapak kami, coba Bang Aron.
biar gak disangka penyusup Bang Harun. Doa Bapa kami. Itu mah ada sering Bang, coba. Enggak Bang Aron yang suruh bacain Bang Aron, biar gak disangka penyusup. Oh nggak bisa dia, berarti Pik, udah nggak bisa dia Pak. Kenapa kau nyuruh saya? Biar Pik kelihatan Kristennya, doa Bapa kami. Ya tinggal dibacanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami kepada yang jahat, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Berarti Kristen bener Bang Kevin. Kristen, tapi Kristennya Kristen bidat ini dia. Gak percaya Tuhan. Apa kau mau bidat-bidatkan orang? Gue pengen ini latih dulu bahasa Indonesia sebentar nih. Coba ya. Yang tadi siapa sih? Yang Kevin sama yang satu nih. Apa bedanya doa Bapak kami sama doa Bapak kamu? Bedanya apa ya? Ada bapak kamu siapanya? Apa? Bapak kamu siapanya? Banyak kali seorang. Bapak kamu siapa? Bapak kamu? Gak ada, doa bapak kami di surganya. Kalau doa Bapak kami itu yang berdoa Bapak atau kamu? Aku yang berdoa. Berarti doa Bapak bukan doa Bapak kami. Kamu yang berdoa ke Bapak. Iya memang. Kalau doa Bapak kami berarti Bapak kami yang berdoa. Apanya saya bingung ini. Nah, iya bahasa Indonesia salah itu. Apanya yang salah? Coba ya, coba perhatikan. Doa Bapak kami. Pertanyaannya yang berdoa siapa? Saya. Kalau begitu diganti bahasanya. Kamu berdoa kepada Bapa, itu baru bagus. Amang tahi. Kalau doa Bapa kami, berarti Bapa kami yang berdoa. Yang benar itu doa Bapak saya Pak Hadi. Yang benar itu doa Bapak saya. Ya, kalau doa Bapak saya, Bapakmu yang berdoa. Ini bahasa Indonesia apa itu? Coba renungkan bro. Coba Kevin renungkan itu loh. Coba. Doa Bapa kami, berarti Bapa kami yang berdoa. Kalau mau, kamu berdoa kepada Bapa, baru benar tuh bahasanya. Maksudnya, atau kami berdoa kepada Bapa, gitu. Maksudnya Bapak kami di situ, ya Bapak kita semua. Iya, yang berdoa siapa? Dengar dulu. Coba ulang lagi ya, sekali lagi ya. Doa Bapa kami, yang berdoa siapa? Saya. Kok balik bahasanya? Aduh ya Kang, coba ajarin itu kan bahasa Indonesia, puyeng gue nih bahasa Indonesia nya begini. Iya, harusnya doa Bapak saya. Doa Bapak saya itu, Bapak saya yang ada di surga, tolonglah hambamu ini. Itu yang benar. Kami itu kan jamak, maksudnya untuk semua umat. Itunya Bang. Ya udah, sekarang balik lagi ke Bang Kevin. Bang Kevin masih percaya nggak Aron ini Kristen? Tadi kan itu kan doa Bapak kami bahasa Indonesia ya. Coba bahasa Batak Bang. Soalnya kami pakai bahasa Batak. dengan bahasa Batak. Nang hadung hepeng. Pakai bahasa Batak coba. Sekalipun dia membaca dalam Google, pasti cara berbicara dia itu pasti kelihatan dia yang membaca atau tidak. Oh, berarti kalau gitu Bang Kevin gak yakin bahwa Aron ini Kristen? Saya belum yakin Bang. Gak yakin. Ayo, daripada dipitnah Aron pakai bahasa Batak. Coba Bang, bahasa Batak Bang. Kenapa kau paksa? Nah, kenapa Anda tidak berani? Ini netizen di bawah pada puyeng bahasa Indonesia nih, gara-gara doa Bapak kami nih. Terusin. Nah, kalau doa Bapak kami bahasa Indonesia, kita bisa ketik di Google, kita tinggal baca. Ya ketik aja sama mau di Google-nya. Ya kalau bahasa Batak, nggak mudah membaca bahasa Batak Bang. Coba Dicontohin dulu sama Bang Kevin. Bang Kevin pakai bahasa Batak. Dia penyusup. Setuju saya penyusup dia. Nah, itu. Terserahmu. Saya hanya menanggapi Bang Juma tadi. Gak peduli samamu. Ya sudah. Saya juga tidak memaksa Anda. Saya hanya ragu kepada Anda.
keraguanmu aku nggak peduli juga ya. Ya sudah. Kayak anak dua berdoa ini dikasih pertanyaan cerdas cermat deh. Pilih yang ganda ini berdua nih. Bukan gitu bang, saya cuma ragu aja sih. Menurut anda berdua nih. Oke. Apakah Yesus pernah berdoa? A. Pernah. B. Tidak. Nah, Pernah. Anom? Ya pernah memang. Pernah. Lanjut pertanyaan kedua. Waktu Yesus pernah berdoa, Yesus berdoa kepada siapa? A. Kepada Bapa. B. Kepada dirinya sendiri. kepada Bapa. Bapak pencipta langit dan bumi. Baik, masih nyambung. Nomor 3. Waktu Yesus berdoa, Yesus adalah A. Utusan Tuhan. B. Tuhan. Dia utusan Tuhan. Masih nyambung. Beda di sini beda. Happy beda ya? Tuhan, ini utusan. Nah beda nih di sini nih. Nah, di sini nih ada benang merahnya nih. Dilurusin tuh Bang Andi. Bilang utusan. Coba ulang Kang. Coba diulang Bang ya. Kevin ini Yesus ini utusan atau Tuhan? Pada saat dia manusia, dia utusan. Ini kasar ini satu siapa nih? Gak boleh gitu bang. Bahasa. Coba diulang ya. Waktu Yesus berdoa kepada Bapa, Yesus adalah A. Tuhan, B. Utusan Tuhan. Utusan kan di data itu utusannya. Utusan masih sama Kang, utusan dua-duanya. Pertanyaan keempat. Siapakah yang menciptakan langit dan bumi? A. Bapa, B. Yesus. Udahnya kau jangan tanya itunya. Kenapanya? Loh, ini kan cerdas cermat. Ngapainnya cerdas cermat? Masih sama ini. Kalau begitu saya tutup pertanyaannya. Saya satu pertanyaan. Iya. Kevin, yang mati di kayu salib itu Tuhan atau manusia? Dalam Puki. Kok marah ini? Malah. Ini bahaya ini bahaya nih Bapak ini. Diturunin aja kan. Iya, bahasa kotor itu Bang. Turun Kok bahasa kotor. marah-marah? Jangan bahasa kotor lah. Nah, Kevin, yang mati di kayu salib itu Tuhan atau utusan? Utusan. Bukan Tuhan. Bukan. Berarti sama dong, bukan Tuhan ini juga. Iya, dia kan tadi udah sepakat ya Tuhan. Bapak. Udah pada pintar nih berdua ini sih. Iya. Dia sudah tidak menuhankan Yesus. Aduh, bentar lagi. Oke, lanjut ya. Setujukah Anda kalau kita sebagai manusia berakal, kita memuliakan anak Maria? A. Setuju, B. Tidak. Tanpa dimuliakan dia sudah mulianya Bang. Ngapain? Nggak usah lu tambahin, lu bilang aja dimuliakan gitu lu. Setuju. Setuju, baik, lanjut. Setujukah Anda orang yang mulia ini tidak disalib? Ini ngapa A. sih? Setuju, B. Tidak. Yesus memang gak disalibnya. Saya ulang kembali ya. Saya ulang nih, sederhana kalau ini. Setujukah Anda orang yang kita muliakan ini, yang sudah mulia, Setuju. tidak disalib? A. Setuju, B. Tidak. Setuju. Setuju. Tidak. Kevin? Tidak. Wah, mulai. Loh, kok beda? Ya Ya, beda. karena Kevin minta Karena penebusan dosanya. pemahaman saya sama dia beda. Makanya Wah. aku tanya dia kan percaya penebusan dosanya. Kalau saya dosa ya bertobatnya. Kenapa kau bilang setuju, Pin? Padahal dia kan mulia, Pin. Kenapa kau bilang disalib? Ya kan pertanyaan abang tadi kan, setujukah disalib atau tidak? Karena kan tercatat bang. Boleh nggak, khusus ke Kevin nih, boleh nggak membunuh orang yang tidak bersalah? Tidak boleh. Tidak boleh.
Apakah Yesus punya salah? Berdua. Tidak. Anom? Kenapanya? Tidak. Kalau Yesus tidak punya salah, boleh nggak Yesus disalib? Boleh. Di sini mulai ngaco si Kevin nih. Belum normal nih akalnya nih. Bang, saya hanya menjawab apa yang saya baca. Kalau menurut akal kita, seharusnya tidak boleh. Kalau menurut akal tidak boleh. Terus yang membolehkan kamu menurut apa, Pin? Saya kan menjawab sesuai yang tertulis, bukan menurut iman. Ucapan saya, iya itu betul. Menurut iman boleh, menurut akal tidak boleh. Iya. Berarti iman dan akal bertentangan, itu Pin. Sangat bertentangan, Bang. Ya itu tadi, iman boleh, akal nggak boleh kan gitu. Ya. Berarti antara imanmu dan akalmu beda, Pin. Sudah pasti beda lah, Bang. Berarti imanmu tidak masuk akal. Ya kira-kira begitu. Astagfirullah. Gimana nih Nom? Imannya nggak masuk akal. Kira-kira begitu Nom? Karena memang begitu kenyataannya kan. Nanti kalau kita perpanjang. Ya sudah saja. Perjanjian lama kan adanya Bang. Keluaran kan adanya. Semoga Kevin belajar ya. Kita nggak maksa lo di sini gitu. Sebaiknya itu iman itu masuk akal, gitu ya. Artinya. Ya, ini buktinya iman tidak masuk akal. Bisa nggak dirubah itu iman masuk akal? Kalau dirubah nanti kacau Bang. Justru kalau dirubah itu kamu menjadi lega karena semua yang kau omongkan itu masuk akal, termasuk imanmu. Di sini masalahnya sebenarnya. Kan gini loh, Pin. Kan perintah Tuhan itu ya, dilarang membunuh orang yang tidak bersalah. Keluaran 23 nomor 7 sampai 8. Nah, pintar Anom ini. Keluaran 23 nomor 7. Kalau baca surat Paulus rusak otak. Karena bukan firman dari Bapak itu. Menurut Kevin, Bapak di surga ini gitu ya, menyayangi Yesus nggak, Kevin? Menyayangi. Oke, izin turun dah. Saya tanggapi Bang. Thank you semuanya. Bang Anom masih Kristen ya Bang Anom? Shalom. Oke Bang Anom. Makasih ya Bang Anom ya diskusinya ya. Maaf kalau ada yang kata hilap ya. Oke. Tuh. Jadi kalau Bapak di surga menyayangi Yesus, mestinya Bapak di surga ini menolong Yesus nggak waktu Yesus ditangkap? Menolong atau tidak dibiarkan? Ulang. Kalau Bapak di surga menyayangi Yesus, waktu Yesus mau ditangkap, mau disalib, Bapak di surga ini menolong atau membiarkan? Ini saya jawab melalui akal atau melalui Bible ini? Ini lo pakai akal lo ini Pin ya. Oh pakai akal. Oke. Ya akal. Tolong. Contoh nih ya. Anggaplah saya sebagai bapakmu gitu ya. Iya, saya sudah tahu maksud abang. Iya, sudah ditolong. Kamu lagi, kita jalan berdua. Terus ada yang ingin mencelakai kamu. Saya sebagai bapakmu, saya tolong kamu apa saya biarin? Ya ditolong. Tolong. Begitu juga Yesus punya bapak di surga. Dia menyayangi Yesus sebagai anaknya kan gitu ya. Iya. Nah waktu Yesus ini mau ditangkap, mau disalib gitu. Kira-kira Bapak di surga ini membiarkan atau dia menolong? Menolong. Menolong. Artinya kalau ditolong berarti tidak jadi disalib, tidak jadi ditangkap, betul? Ya betul.
Artinya yang disalib bukan anaknya Maria, karena ditolong oleh Bapa, betul? Ya, betul. Itu secara akal. Iya. Dan sesuai dengan fakta juga. Yesus kan berusaha, Pin. Semalaman dia berdoa agar dia diselamatkan dari penyaliban. Betul? Ya, betul. Nah, kalau begitu yang menurut kamu yang disalib ini orang mulia atau orang fasik? Orang fasik. Yesus orang mulia atau orang fasik? Orang mulia. Berarti yang disalib adalah orang fasik. Orang fasik. Berarti bukan anaknya Maria yang disalib, betul? Oke. Ah, mulai berakal. Ini akal nih, sesuai data, gitulah. Nah, terserah lu mau nak beriman, terserah. Saya nggak maksa ya. Lo mau nak beriman sesuai ajaran pendeta ya monggo, nggak ada masalah sih. Tapi kalau akal gampang, gitu ya, Pin ya. Oke, Bang. Nah, yang mana aku pegang nih, akal apa iman nih? Akal. Akal. Jadi memang ada yang disalib. Ada. Bentar lagi berubah itu Bang Andi. Bentar lagi udah berubah itu Bang. Jangan berubah-berubah tuh Evin, ada aja. Wih, ada Valentino Rossi nih. Wih, Mandalika itu. Oh buset. Jangan berubah lagi lah, Pin. Terserah sih kalau mau berubah mah. Ya intinya begitu, Pin. Kita harus memuliakan Yesus. Gitu ya. Kita tidak boleh menghinakan dia, bahwa dia tersalib terkutuk. Jadi yang disalib terkutuk itu bukan orang mulia tapi orang fasik. Setuju gak, Pin? Oke, setuju, Bang. Oke. Lanjut ya. Masalah dosa. Pin, kalau kamu punya utang, gitu ya, kamu yang bayar sendiri atau bagusnya dibayarkan? Ya, bayar sendiri. Oke. Kalau kamu punya dosa, gitu ya, bagaimana caramu minta ampun? Pakai tumbal kah atau langsung minta ampun kepada Tuhan? Minta ampun. Minta ampun langsung. Berarti yang mati di tiang salib itu ya mati sia-sia. Tidak ada penebusan dosa, betul? Oke. Udah mulai pintar nih. Nanti berubah lagi nih Bang Erik ya. Yang kadang-kadang berubah. Iya. Yang disebutkan Bang Zuma tadi dari kan ada yukhadi'un Allah wallazina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Jadi kalau Islam kayak gitu, Pin, akal gitu, enak ditanya, nyambung terus, nggak neko-neko gitu, gitu. Kalau berakal nih, lanjut lagi, gantian. Ya, Bang Kevin buka laptop nggak di situ, PC? Ya, buka, Bang. Buka, oke. Coba Bang Kevin buka di Markus 16, 17, 18, 19. Markus 16. Markus 16 pasal 17, 18, 19. Oke. Markus 16 ayat 17 gitu. Markus 16 ayat 17 sampai 19. Saya bacain ya, Mbak Kevin ya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi nama-namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan meminum. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang yang sakit dan orang itu akan sembuh. Ini siapa Bang Kevin? Yang ditulis mereka ini siapa? Maka nggak baca dulu 15-nya biar dia paham. Enggak, di sini aja mulai ini. Mereka ini para pengikut bukan?
Coba direnungi itu, dibaca dulu pelan-pelan. Ini kan cerita kebangkitan, Bang. Iya, baca dulu pelan-pelan. Udah dibaca. Mereka ini siapa di sini mereka ini? Siapa Bang Kevin? Mereka yang bisa menyembuhkan orang sakit, yang bernubuat atas nama Yesus, ini siapa ini mereka ini? Para murid-murid. Agamanya apa? Di sini. Kalau di 15-nya itu Kristen loh. Iya betul. Tapi Oke, pengajar berarti ya, pendeta, pengajar ya. Coba sekarang Bang Kevin buka di Matius 7 pasal 21 sampai 23. Saya bacain ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada saat terakhir banyak orang-orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan berbujizat demi namamu. Nah, kalau di Markus 16:17 yang berseru kepada Yesus dan berbujizat kepada Yesus bisa menyembuhkan orang sakit. Di sini yang minum racun itu ya, Bang Kevin, ini orang Kristen. Tapi kata Yesus, yang suka bernubuat atas nama Yesus ini diusir, gak bakal masuk ke kerajaan surga. Loh, guru udah kepental, sinyal apa? Ayo, coba bandingkan dua ayat ini, Bang Kevin. Puyang. Nanti dua ayat ini Ya, sama Bang Kevin tanyain ke pendeta ya. kalau disadarinya, Kang, itu ada dua Yesus. Itu pengajaran dua Yesus itu. Udah akui kok dua Yesus, Kevin nggak dengar. Yang disalib bukan Yesus anak Maria, yang disalib Yesus yang fasik. Udah diakui tadi dia itu. Oh, iya. Berarti yang berbicara di Markus 16 itu bukan Yesus yang anak Maria, Yesus yang disalib itu, Pin. Itulah yang disebut Kristus palsu. Pernah nggak ada pengajar, ada pendeta, atau ada pastor yang memegang ular berbisa dan meminum racun selamat? Pernah nggak Bang Kevin? Nggak ada. Nggak ada, berarti gagal Markus 16. Karena memang saya nggak pernah. Bukan. Dipilih-pilih di situ. Di situ kan perintahnya gini, Pin. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Bible ke segala makhluk. Barang siapa yang percaya dibaptis, dan tidak percaya dihukum. Artinya di situ siapapun yang percaya Yesus Tuhan dibaptis. Tanda-tanda orang percaya Yesus Tuhan, nah salah satunya itu minum racun maut tidak akan celaka. Itu udah banyak kok yang nyoba tapi lewat, pindah alam dia. Yang banyak dipraktekkan adalah KKR itu, Kevin. Penyembuhan. Dia nggak berani minum racun gitu, Vin. Penjelasannya. Ya, Bang Kevin sekarang ke 19-nya. Ke Markus 16 pasal 19-nya. Sesudah Tuhan Yesus berbicara kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa. Ini pasti nggak ada yang melihat dia naik ke surga. Iya. Murid-muridnya pasti nggak melihat Yesus ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa. Iya, memang tidak ada yang melihat. Kalau nggak ada yang melihat, kenapa dia bisa memastikan Yesus terangkat ke surga dan duduk di sebelah kanan Bapa?
Ya saya nggak tahu bang ya kan bagaimana saya dapat ayat dari bawah. Kan ini kitab suci, katanya kitab suci. Kenapa sih ada hal-hal yang tidak yakin, yang belum yakin, yang dituliskan di kitab ini? Padahal mereka ini nggak yakin nih, Yesus ini terangkat ke surga dan duduk di sebelah kanan Bapa. Tapi tulisannya ada di sini. Yesus terangkat ke surga dan duduk di sebelah kanan Bapa. Kan pada saat Yesus naik ke surga itu, ke langit itu, katanya ditutupi oleh awan yang tebal, awan hitam. Berarti bohong dong mereka menyaksikan Yesus terangkat ke surga dan duduk di sebelah kanan Bapa. Bohong dong. Menurut akal sehat Bang Kevin, bohong nggak mereka? Ya bohong karena bohong. Udah jelas. Les, masuk les. Ya udah, mau syahadat sekarang? Belum? Langsung aja lah. Jangan dipaksa. Muter-muter mulu, bosan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tapi dia udah akui loh Kevin tadi bahwa dua Yesus. Jadi Yesus anak Maria itu mulia bukan yang disalib itu Yesus yang fasik. Udah pintar dia dikit di sini nih. Kevin usianya berapa sih? 22. 22. Sama kayak saya 22. Nggak mungkin. Sisanya maksudnya saya mah. Jadi kamu masih udah nggak percaya Yesus Tuhan lagi? Masih percaya Yesus Tuhan, Bin? Udah bang, jangan ditanya lagi bang. Udah mulai puyeng nih, mikir nih. Karena akalnya udah berfungsi, imannya udah mulai hancur. Ini penonton apa anda? Asyadu. Ntar kalau udah bisa on cam. Iya, penonton, teman-teman. Kalau Anda ingin memfollow Bang Kevin untuk bisa on cam, follow aja, silakan follow, nggak apa-apa. Follow aja. Follow kan gratis, nggak ada ruginya, follow aja. Ini kamu tahu nggak, Kevin, kamu tahu nggak bahasa Indonesianya Yohanes 17:3? Itu kan syahadatnya Yesus. Situ begini bahasa Indonesianya nih, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi Yesus adalah utusan Allah. Itu Yohanes 17:3, Bin. Coba kau baca, Bin. Itu syahadat loh itu. Di zaman itu. Di mana Yohanes berapa tadi? Yohanes 17:3. Coba tuntun Kang Yohanes 17:3 Kang. Syahadat di situ aja dulu. Hanya Yohanes kan, bukan satu Yohanes gitu. Yohanes 17 nomor 3. Yohanes 17 ayat 3. Apa ini? Gua bacain, Pin. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Oke, udah bang. Utusan itu. Jadi Yesus bersaksi itu hanya ada satu Tuhan, yaitu Allah, dan aku ini utusan Tuhan, kata Yesus. Itu loh, Bin. Puyeng dia nih, mikir. Jangan di bahasa Arabin atau kan terjemahan juga ke bahasa Arab. Nanti dia puyeng dia. Bahasa Indonesia aja dulu. Bin? Ya bang. Gimana itu? Ya, saya sudah baca.
Artinya apa di sana? Kalau kamu ingin hidup kekal, artinya kalau kamu ingin hidup kekal masuk surga, kamu harus berikrar. Hanya ada satu Tuhan dan Yesus adalah utusan Tuhan. Di zaman itu ya. Hidup kekal itu di mana, Vin? Hidup kekal ada di surga. Kamu mau hidup kekal di neraka apa di surga? Ya pasti manusia pengennya ke surga lah bang. Kenapa? Setiap manusia pasti pengennya ke surga. Kok nggak pakai handsfree? Kang kecil banget kok. Gimana kamu menurut dia? Apa? Semua manusia pasti pengen ke surga bang. Nah kalau ingin masuk surga, kamu harus percaya hanya ada satu Tuhan dan Yesus utusan Tuhan. Itu basicnya di situ, Vin. Setuju? Oke, setuju. Setuju. Yang kedua, semua para nabi itu kita harus memuliakan dia. Nggak boleh ada satu nabi kita kutuk untuk menebus dosa. Nggak boleh itu, Pin. Setuju? Oke, setuju bang. Jangan berubah lagi besok-besok ya. Kagak. Enggak, saya nggak setuju. Karena apa? Karena semua orang Kristen akan masuk neraka. Semua orang akan masuk neraka, Bang Kevin. Walaupun Yesus telah nyangkut di kayu salib. Coba Bang Kevin baca di Markus lagi, balik lagi ke Markus. Markus 9 pasal 49. Karena setiap orang akan digarami oleh api, dengan api. Markus 9 pasal 49. Baca. Setiap orang, berarti semua dong? Iya. Termasuk agama lain? Menurut ayat ini ya, semua orang. Termasuk Kristen. Menurut ayat ini. Termasuk Kristen. Orang ini, yang tertulis orang di sini ya Kristen. Tapi kalau di Islam baca Maryam 71 sampai 72. Coba baca Pin. Maryam berapa bang? 71 sama 72. Itu yang sering dibawain oleh Kristen. Saya bacain ya. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu tidak mendatangi dalam kurung neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah ketentuan yang sudah ditetapkan. Jadi semua orang itu akan mendatangi neraka, bukan masuk ke dalam neraka ya. Kita umat muslim akan datang ke neraka itu melihat konser Pargoy, si Edi, si Bom Bom lagi direbus di dalam api neraka ya. Nah sesudah orang Islam nonton konser, orang Kristen lagi direbus di neraka, baca Maryam 72-nya. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang jolim. Orang yang jolim itu tadi si Bom Bom sama si Edis. Orang yang mukmin itu, orang yang bertakwa itu yang itu orang muslim yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyembah kepada satu-satunya Tuhan yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita nonton konser dulu tuh. Nonton orang-orang jolim direbus di dalam api neraka, si Bom Bom, Edis, RK, Sofiatul, Ki Ahmad, semuanya itu direbus dalam api neraka gitu kan. Setelah selesai nonton konser Pargoy mereka di dalam api neraka, kita ke 72, ke Maryam 72. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang jolim di dalam neraka dalam keadaan berlutut direbus. Gitu. Termasuk Kevin nanti kalau nggak sadar direbus, kita nyaksikan. Si Kevin lagi Pargoy di neraka, Kita nonton konser di situ. Habis itu kita, karena kita bertakwa, karena kita mukmin, kita ke surga langsung.
Setelah kenyang kita nonton konser kalian direbus, gitu Pin. Kalau orang Islam semuanya akan masuk surga, Pin. Gak perlu kita berharap capek-capek menyaksikan Tuhan turun ke dunia, nyangkut di kayu salib, nebus dosa. Gak perlu. Gak perlu, Pin. Paham gak dengan penjelasan saya, Pin? Ya, paham Bang. Ya, tapi kalau kalian tadi di Markus 9 pasal 49, semua orang akan digarami di dalam api neraka. Ayo. Gimana tuh? Mana pendetanya suruh ngebantah? Boro-boro ngebantah. Ngasih pertanyaan lewat perantara. Wih. Ada nggak pertanyaan kamu tentang Islam? Ini siapa yang dari tadi? Bang, kasih saya mikir dulu Bang. Tapi fungsikan aja akal mungkin itu aja sih. Dan ini juga harus dipertanyakan juga nih sama pemimpin gereja yang ahli. Iya, tanyain lah. Tadi orang yang ngegeruduk Kevin ya, kalau bisa suruh naik ke sini, suruh diskusi sama Bang Juma, suruh diskusi dengan kita yang ada di sini. Ayo Kevin bukalah cakrawala berpikir Kevin masih muda, Kevin masih layak untuk bisa menerima kebenaran Bang Kevin. Jangan terkungkung, jangan Bang Kevin itu jangan selalu masuk ke dalam dogma-dogma yang menyesatkan Bang Kevin. Itu dogma itu bahaya itu. Mereka cuma Yohanes 1 pasal 1. Pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah dan firman menjadi Allah. Menerima perpuluhan. Kayak juga sih amplopnya ya. Nah, cuma gitu doang. Coba Amsal dibacain di gereja bubar. Saya jamin 1000% bubar. Kak, boleh jawab. Diam dulu kau, diam kau. Diam dulu. Bubar tuh. Coba baca Amsal. Marilah kita melakukan birahi sampai pagi karena suami lagi nongkrong di jalan. Bubar saya jamin. Enggak kayak gitu bunyinya. Kamu potong-potong. Marilah kita menikmati asmara birahi sampai pagi karena suami tidak ada di rumah, ia sedang perjalanan jauh. Ya, gitu. Itu maksudnya. Ayo, Amsal 7 pasal 18. Bang Kevin kemarin saya bacain Amsal 7 pasal 18. Bang Kevin langsung terguncang kan? Benar nggak? Kok ada ayat seperti ini? Bang Kevin kenapa nggak mencari? Untung ketemu saya. Saya nggak. Oh, tadi mau meluruskan langsung kabur. Berarti konsep pendeta itu cuma doktrin ya Bang? Doktrin. Saya tanya ke Bang Kevin. Otoritas tertinggi di dalam Kristen, ya. Isi Bible atau doktrin gereja? Coba jawab. Otoritas tertinggi. Doktrin gereja atau isi Bible? Jawab ini. Kalau ini saya nggak bisa jawab sih Bang. Oke, saya jelasin. Saya jelasin. Ada nggak satu ayat atau sepotong aja ayat di dalam Bible yang menyatakan Yesus adalah Tuhan? Aku adalah Tuhan. Kalian sembahlah aku. Aku ini Tuhan loh. Ada nggak yang kayak gitu? Nggak ada. Nggak ada. Adanya di mana? Adanya hanya di khotbah saja. Doktrin gereja. Berarti otoritas yang paling tertinggi di kalian itu adalah doktrin gereja, Pin.
Kenapa di ayat Bible yang notabene itu adalah firman Tuhan, tidak ada tertulis ayat seperti itu, tapi adanya di doktrin gereja. Kevin mau percaya doktrin gereja atau isi Bible? Di isi Bible semuanya menyatakan dirinya adalah utusan. Yohanes 8 pasal 16, aku tidak bisa menghakimi, sebab aku tidak seorang diri, aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Nah, ayo. Oke. Jangan terlalu lama mikirnya, Pak. Yohanes 20 ayat 17 lebih jelas juga, Bang. Iya, satu-satu biar pas. Udah dibacain tadi Yohanes 20:21 udah. Muncul lagi. Malam. Ya, malam. Pagi. Yes. Aku jemaat, aku belajar. Jemaat. Kevin, kau bawa ini umat Kristen loh. Kau naik ke sini, kau bawa umat Kristen. Kau betul-betul Kristen nggak kau? Oh betul. Halo? Ya betul. Iya. Betul apa kau ini? Kau naik kau Kristen apa tidak? Saya sudah katakan Anda tidak percaya. Apa? Bang, gini bang, bukan gitu bang. Bang, ini kan kau bawa Kristen, Kevin. Ini 2.000 nonton. Kau jangan-jangan main kau ini. Main-main gimana, ayo? Loh, ini agama loh. Kau Kristen nggak? Ini Kristen kau bawa. 100 kali lagi Anda bertanya, saya Kristen. Oh. Oke, baik. Kau Kristen ya? Ya. Coba konkem. Enggak, bentar. Cloud, lu Kristen bukan? Lu Kristen bukan? Saya Kristen loh. Coba kau on cam. On cam ya? On cam. Ayo on cam. Kevin, kau. Ih, cuca. Ih, cantik kali. Ih. Bang. Ih, gilingan deh. Kevin. Anda ini waria atau bukan? Konsentrasi. Kevin. Aduh. Bang, kalau saya bisa on cam saya udah. Cucuk meong deh. Udah. Oke, baik. Bang. Kian. Ini waria, guys. Tidak Maria. Tidak Maria. Waria bukan Maria. Aduh, nggak perlu aku. Bencis. Kau gini, weh. Cantik kali. Bibirnya merah ya. Diam dulu. Anda mau bertanya apa? Silakan. Bang Kevin, ini kau bawa Kristen. Kau ini Kristen naik, goblok. Ya, marah dia. Bos. Ya kok jangan ini di-kick, biarin, jangan di-kick, jangan ada yang nge-kick, biarin. seperti ini kan sifat Kristen. Aduh. Kau ini kan Kristen. Ya terus. Kau bawa ini Kristen. Urusan sama kamu apa? Nah, kau ini kan kau Kristen ya, Kevin? Kau Kristen ya? Ini kau bawa semuanya. Jangan kau permalukan Kristen. Saya tidak membawa semuanya. Terus gimana kau ini? Kok gimana? Apakah Anda bisa membantah argumen? Aduh. Oke, tampang Anda jangan jelas. Coba gua lihat lu pakai BH enggak? Gua lihat lu pakai BH coba dulu lihat. Enggak usah. Ih, porno ya. Iya. Tidak, Bang. Dia kan Santang. Ini kan Komal naik. Ini kan Kevin. Semuanya Kristen. Dia bawa. Ya sudah. Kevin ya. Kevin. Kok kamu gitu narasi? On cam kau.
Ikuti dia, ikuti. Ungkap dia. Jangan-jangan ada suran-surannya pendeta yang di bawah. Betul? Enggak bisa. Saya tanya. Apa yang kau tanya? Apakah Anda disuruh masuk kemari? Apa tuh? Apa sih ini orang bodoh? Tuh, lari. Apa? Kenapa? Tante, kenapa pula kok kepanasan, Tante? Bang, bukan Tante. Bang. Kenapa kepanasan? Ya biarin lah, Bang Kevin mau masuk Islam kek, mau Bang Kevin mau apa kek. Kenapa Tante kepanasan, Tante? Tidak. Kan kau wakili Kristen, Kevin. Emang kenapa kalau dia wakili Kristen? Kan lu juga wakili Kristen. Kenapa lu bilang goblok? Apa itu ajaran Kristen kayak gitu? Enggak juga, Kian Santan. Pokoknya kena gigi uang kembali, Kau sadar nggak? Di Kristen itu ada 60.000 denom. Sama nggak pemahamannya? Itulah. Kevin, kau wakil ya Kristen ya? Ya coba aku tanya kamu kalau dia ya, ada 60.000 denom banyaknya dalam kekristenan. Apakah satu pemahaman mereka? Ini orang aneh ngancam-ngancam. Apa? Saya nggak ancam. Ya terus tujuan Anda apa? Ya kau wakil lah, sudah kau wakil. Ya terus kenapa? Sudah. Bang. Emang dia mewakili Anda sembarangan aja. Dia akan mencari kebenaran itu. Ya udah sudah cari kebenaran. Bang, saya dari tadi nanya Anda belum menjawab. Tujuan Anda kemari apa? Katolik. Kan nggak nyambung Katolik. Saya tanya tujuan Katolik. Ya sudah. Kalau dia nomor berapa deh? Udah lu Claudia, mending lanjut mangkal lagi sana mangkal. Lanjut mangkal lagi ya. Ini lagi diskusi di sini. Mending lanjutin lu mangkal di sana ya. Memang kalau udah tua susah berpikir. Bang, kau wakil Kristen, Kevin. Udah, mending lu lanjut mangkal lagi. Lu mangkal lagi sana mangkal. Yang Santang, maaf ya. Gak apa-apa ya. Gak usah minta maaf ke gua, gak bakal gua maafin lu. Maafin anak orang, udah minta maaf. Maaf iya Bang. Kita kan belajar kasih Bang. Iya. Tapi kamu kalau dia jangan kok curiga sama Kevin. Nggak boleh kayak gitu. Dia kan mewakili Kristen, Kevin. Enggak. Kevin nggak pernah mewakili Kristen di sini. Dia mewakili dirinya sendiri. Nah itu benar. Udah oke. Andi minta maaf. Andi boleh minta maaf. Iya silakan minta maaf Pak. Yang penting jangan minta duit. Yang penting jangan minta duit. Ya, Andi Kian Santan minta maaf ya. Gak mau, gua gak bakal maafin lu. Silakan. Wakil-wakil kau Kevin kayak kau ini benar kau ini. Kayaknya kau naksir sama Kevin nih kalau kau naksir sama Kevin ya. Kevin dia naksir sama lu itu. Udah lari Bang. Alah, masa kebenaran dibilang mewakili seluruh umat Kristen, aneh. Itu kira-kira kalau itu laki apa perempuan sih? Tanda tanya Bang. Dua natur. Oh, dua natur. Tulang lunak itu. Paling nyamar itu, suruh-suruhan itu. Pokoknya kena gigi uang kembali ya. Soalnya mukanya kayak nggak asing. Paling yang dipakai rambut palsu. Biasa kalau di itu jam terbangnya itu jam kerjanya gini hari sampai pagi, Pin. Habis bunyi ayam pagi baru pulang. Tapi nama malamnya Claudia Bang. Nama siangnya Keladi. Siang loh. Latarnya siang. Iya, nama malamnya Claudia. Nama malamnya Claudia, nama siangnya Keladi.
Gua curiga ini si Claudia ini mantannya si Kevin kayaknya, dia ngejar-ngejar terus nih. Itu di luar negeri dia, Bang. Dia di luar negeri dia. Mana naik lagi dia? Jangan diturunin. Kalau di biasanya kamu mangkal di mana kalau malam gini? Tuh. Kalau di kamu pakai lipstick merek apa? Oh ya pribadi. Ya kan nanya-nanya. Aku juga pengen pakai lipstick. Lagi loh. Kalau di kamu ini Kristen ya? Iyalah. Kamu suka cewek suka cowok kamu ini? Dalam apa putar Kudus men. Iya, suka laki-laki atau suka perempuan? Lu pegang pribadi. Lagi. Enggak suka apa? Suka cewek atau suka cowok? Suka apa? Cewek lah. Oh gitu. Oke. ACDC lu ya, ACDC ya. Oke. Jangan lu. Bang ini loh. Kevin ini kan ini kalau ntar dulu, kalau kamu di dalam keluarga kamu diakui nggak sebagai anggota keluarga? mulai orang lagi nanya kok. Masalahnya gini, kok cowok namanya Claudia gitu. Cowok nama Claudia. Gimana sih? Wah, tulang lunak lu. Kamu pertanyaannya kalau kamu dalam keluarga itu ya, kamu masih dianggap atau enggak dalam keluarga lu gitu? Kan ya orang nanya baik-baik kok. Bisa udah nggak dianggap? Yo, belum bertanya, belum menjawab. Ya jawablah. Ya kan Ya. Boleh nggak kalau saya Kristen menyembah Bapak Yesus? Menyembah Bapak Yesus? Ya. Gimana Ki? Menyembah Yesus apa menyembah Bapaknya? Bapaknya. Ya memang harus, nggak boleh nyembah Yesusnya. Yesus kan nyembah juga Bapak. Iya boleh nggak gitu? Boleh aja, nggak ada yang larang kamu kok. Iya. Itu aja aku. Jadi menurut kamu Yesus itu bukan Tuhan? No. Kalau dibantah, aku dan Bapak adalah satu. Aku dan apa adalah Omega. Itu aja. Yesus dan Bapak sama, apa beda? Ya sama. Gimana sih sama? Satu anaknya Maria, satu bukan. Aku dan Bapak adalah satu. Berarti Yesus dan Bapak satu gitu? Iya. Jadi Bapak ikut disalib dong? Oh nyaruh. Mulai ngaco dia Bin. Mulai ngaco dia Bin. Ketawa deh. Bukan mulai. Apa? Coba kau jawabin. Apa Claude? Dan ku bilang Bapak mati. Aduh, ini saya nggak suka on game kau. Belum bisa on cam, si Kevin belum bisa on cam. Kenapa kau suruh Kevin on cam? Kenapa kau mau bacol ya? Naksir dia, naksir. Suka remaja, suruh on cam terus. Biarin aja udah. Bertanya, oke bertanya. Kalau saya nanya, dengerin. Kamu dulu begini gejala awalnya apa? Kalau kau begini gejala awal apa? Mungkin pernah trauma, pernah jatuh dari jembatan apa dari pohon atau kecil? Enggak lah, itu kan ajaran Kak. Oh ajaran. Bisa ke gereja. Kamu tahu nggak di Bible itu laki-laki yang berambut nggak boleh berambut gondrong. Ya saya jemaat.
Itu penghinaan loh itu, kalau laki-laki berambut gondrong itu penghinaan. Oh iya, belajar. Iya, belajar. Tapi Claudia, lu pernah belajar Claudia, lu pernah belajar senam ini nggak? Tahan jepit, pernah nggak belajar senam itu? Enggak lah gitu. Senam pagi. Claudia. Boleh nggak itu? Kandi aja. Kandi. Boleh nggak nyembah Bapaknya Yesus? Itu aja aku baca. Boleh. Ya. Kalau nggak open cam gua turunin loh kalau dia. Kalau nggak open cam gua turunin. Jangan anak gua, Kang. Anak gua kalau open cam udahlah. Nggak apa-apa biar. Open cam. Tolong. Turunin. Dia kalau pagi suka senam tahan, jepit. Kayaknya dia naksir sama lu itu, sama dia, Bang. Dia naksir sama lu. Aku curiga sama dia, Bang. Dia naksir sama lu. Ada yang nyuruh, bukan Bang, dia kayak mantau. Udah berapa pendeta yang WA kamu, Pin? Ada 4. Dan 2 lagi masih di sini nonton. Suruh masuk aja. Ya kalau masuk, mereka udah masuk, cuman nggak mau naik. Menurut kamu, tadi si Claudia ini menurut kamu nih, dia guru senam apa guru karate? Lebih cocok kalau guru karate, nggak cocok Bang. Jadi cocoknya jadi apa? Claudia naik lagi, Claudia sini. Claudia ya, ajarin, naik lagi Claudia, ajarin Kevin senam. Naik lagi, si Claudia suruh naik lagi. Nanti suruh belajar senam. Claudia naik lagi, Claudia. Mana tadi Claudia? Naik lagi, Claud. Nanti. Grup balet. Claudia, naik lagi sini. Cepat, naik lagi sini, cepat. Daripada nggak ada yang bisa dibully. Claudia, naik lagi ya. Cucu deh. Pokoknya kena gigi uang kembali. Pendetanya nggak mau naik. Bang Kevin, boleh nggak Bang Kevin besok datang ke pendeta? Bang Kevin aja yang naik ke saya. Bang Kevin naik ya. Terus nanti ada suara motor di kores. Nanti suruh diskusi di sini pakai HP Bang Kevin. Mau nggak Bang Kevin? Biar pendetanya jangan beraninya geruduk Bang Kevin. Terus main keroyokan. Saya tantang debat nggak berani naik. Hilang gaji besarnya nanti Bang. Gini Bang, kalau dengan cara itu sama aja mereka saya mengadu domba. Enggak, mereka pengecut. Harusnya mereka berani dong. Ketika tadi Bang Kevin lagi live di sini, pendeta nelpon, disuruh datang ke gereja, aturan di sana live Bang Kevin naik ke sini harusnya. Itu yang benar Bang Kevin. Nah besok datangin aja. Pas Bang Kevin nanti nggak bayar perpuluhan, mereka kan nagih tuh. Suruh diskusi aja Bang Kevin. Sambil di follow teman-teman ya. Ini Bang Kevin, semua di follow teman-teman. Paling si Kevin digini sama lu perpuluhan 2,5 juta doang per bulan sok-sokan gitu. Biar bisa open cam Bang Kevinnya di follow aja. Untuk bisa open cam. Nggak nyampe lah 2,5 juta nggak nyampe. Nggak nyampe 2,5 juta, wah makin diketawain.
Orang perpuluhan tanah dikasih. Maksud saya ini untuk apa? Untuk melayani umat, gereja dibikin. Kalau di Advent itu dia per orang, ini misalnya contoh kalau dia gajinya sebulan kita katakanlah dulu 3.500.000, jadi 10% dari 3.500.000 itu ya 350.000 per bulan. Iya, kalau misalnya lu per bulan 2.500.000 berarti gaji lu 25 juta. Yonix 25 juta. Pendeta. Ini si Kevin ini belum syahadat ini kenapa, Pin? Kevin? Kalau gini Bang, ini kan kita belum bisa tetap, istilahnya belum bisa nampak lah saya ini. Nanti kalau suara aja kan gak enak. Oh berarti udah yakin banget Islam benar, tinggal pengen open cam gitu syahadatnya gitu? Ya mau gimana lagi, salah satu dari mereka nggak ada yang berani membantah, berarti benar. Oh mantap. Kalau itu bagus itu. Oh kan Kores itu bukan maksa-maksa, berarti gue tuh seneng yang jelas-jelas. Kalau belum jelas malas masuk. Ya udah di follow Ikhwan lah. Kalau misalnya malam ini udah 1.000, lo syahadat malam ini gitu. Boleh. Oh mantap. Jangan, gerundanya kayaknya sinyalnya gangguan, tapi YouTube-nya masih live. Tapi nggak apa-apa untuk di follow teman-teman, follow aja dulu. Bang Kevin, tolong di ini ya, bentar ya. 0812147490002. Udah Bang, WA Bang kan. Nah itu nomor saya di bawah tuh 08121. Hah? Udah saya screenshot kemarin, cuman belum saya chatting aja. Oh gitu. Ya udah nggak apa-apa, di save aja ya, Ya Ikhwan, ini waktu yang tepat untuk gua promo wakaf buku ya, sambil nunggu Kevin sambil nunggu Kevin 1.000 follower gitu, karena dia udah berani. Kevin, by the way, sambil gua ngambil buku, lu berani ngasih KTP emang? Kami ini yayasan resmi loh. Jadi kalau syahadat di tempat kami harus memperlihatkan KTP sehingga kami bisa berani mengeluarkan sertifikat. Oh itu ada sertifikatnya? Iya lah, nanti kalau misalnya lu mau bikin KTP, misalnya lu dimakamkan gitu, butuh sertifikat yang menandakan lu udah pindah agama. Kalau nggak pakai sertifikat susah, Bre. Kalau lu kawin, nikah misalnya, ditanya itu sertifikat. Kamu kok di KTP Kristen? Oh ini sertifikat saya baru, saya syahadat Pak. Oh iya, sah. Mantap, lanjut nikahnya gitu. Berani lu ngasih KTP untuk sertifikat? Berani Bang, tapi untuk kalau KTP ya malam ini belum dulu lah. Oh mantap. Ya wes lah, nanti lanjut sama si Akang ya. Iya, gampang. Gua hanya suka yang jelas-jelas. Besok lu jam 1, jam 2 bisa on nggak? Gua live-nya jam 1-an, jam 2 lah gua live. Soalnya gua kan harus ngedit video dulu, nyuci dulu kan di rumah, pagi-pagi nyuci nih, masak. Nah baru bisa live habis itu. Sama si Akang setiap live itu chat temboknya ganti Kevin. Jadi sebelum live dia ngechat dulu biasanya. Ini dulu ungu kemarin. Anjir, kayak warna janda aja lu. Terus diganti lagi chatnya sekarang kuning.